Cara kedua yang bisa kita gunakan untuk mencari apakah titiknya maksimum atau minimum, itu kita bisa gunakan uji turunan kedua ya. Jadi ini kita tidak perlu uji daerah kalau di sini. Nah, caranya adalah langkah pertama sama, kita mencari titik kritis. Nah, mencari titik kritis ini itu pertamanya itu adalah sama kayak tadi, turunkan sekali dibuat sama dengan 0. Nanti di sini kita akan dapat namanya X kritis. Nah, kita mencari Y kritisnya. Caranya itu dengan apa? Dengan substitusi atau ganti nilai X kritis ya, itu ke dalam fungsi awal, ke dalam fx atau fungsi awal, fungsi yang belum diturunkan ya. Jadi saya perjelas yang tadi itu agak berantakan, saya perjelas di sini ya. Fungsi awal yang belum diturunkan. Oke, nanti dari sini kita akan dapat namanya titik kritis. Oke, dimana dia adalah X0 sama Y0. Kalau ada 2 ya berarti ada 2 nanti X0 Y0 nya ya. Nah, nanti di sini uji kedua itu adalah kita mau uji mencari jenisnya. Nah, caranya mencari jenisnya itu adalah kita turunkan 2 kali fx-nya. Ya, jadi kita gunakan uji turunan kedua. Ini namanya turunan kedua. Kita gunakan turunan kedua. Mendeteksinya gimana sih? Kalau turunan keduanya itu kurang dari 0, itu berarti titiknya itu merupakan titik maksimum titik kritisnya. Ya. Nah, nanti ini turunan kedua ini nanti hasilnya bisa 2 macam. Turunan kedua ini bisa langsung suatu nilai, bisa masih dalam fungsi. Ya, nanti kita akan perjelas di soal ya. Nah, nanti yang turunan kedua yang satunya kalau hasilnya nanti lebih dari 0 berarti dia titik minimum. Jadi kebalikannya. Kalau turunan kedua kurang dari 0 titiknya maksimum, kalau turunan keduanya lebih dari 0 berarti nilainya minimum ya. Jadi nanti hasil turunan kedua itu bisa 2 macam. Bisa langsung nilai, bisa juga masih dalam fungsi. Jadi masih ada XX-nya. Gitu. Nanti untuk perjelas kita ke soal aja ya. Nih, misalkan saya punya fungsi fx saja. Fx sama dengan min x kuadrat plus 12x plus 2. Langkah pertama kita mencari titik kritis ya. Titik kritisnya itu adalah f aksen sama dengan 0. Berarti harus kita turunin sekali. Turunannya ini berarti min 2-nya ke depan ya. Berarti min 2x, pangkatnya jadi pangkat 1 ya. Plus 12x, berarti x-nya hilang ya. 12 plus 0 ya. Nah, terus kita buat sama dengan 0. Kebetulan ini hanya satu titik, x-nya hanya 1, jadi kita cukup nggak pakai rumus ABC, cukup pindah ruas aja. Min 2x sama dengan min 12, x sama dengan min 12 per min 2, itu sama dengan 6. Ini adalah si x kritis ya. Kita cari kemudian adalah y kritisnya. Nah, y kritisnya itu dengan mensubstitusi x kritisnya 6 ya, ke dalam fungsi yang awal, fungsi yang belum diturunkan ya. Ini kita substitusi ke fungsi awalnya, yang ini, yang soal. Berarti ini jadinya F6 itu sama dengan min 6 kuadrat plus 12 kali 6 ditambah 2. Oke, perhatikan. Ini minnya itu di luar kuadrat. Jadi kalau misal bedakan sama seperti ini. Saya ambil di pojok aja ya. Misalkan kalau misalkan gini, itu artinya misalkan x-nya sama dengan min 2 ya. Nah, kalau gini itu artinya berarti min 2-nya kuadrat. Berarti ini min 2-nya dikuadratin dulu. Berarti jadinya 4. Berarti ini min 4, jadinya min 4. Ya, beda kalau gini. Ya. Misalkan ini x sama dengan 3 misalkan sekarang. Beda kalau gini, ini berarti min 3 kuadrat, berarti 9. Ya. Kalau ini minnya termasuk dikuadratin, tapi kalau ini minnya tidak nempel di kuadrat, artinya dikuadratkan dulu baru dikali min.
sama ini dikuadratkan dulu. Karena minnya nggak ikut ke kurung ya. Jadi ini 36 kan, 6 kuadrat 36 berarti min 36. Nih 12 kali 6 itu 72 ditambah 2. Oke, ini berarti 38. Nah, berarti kita dapat nih titik kritisnya. Titik kritisnya itu adalah 6 sama 38 gitu ya. Jadi step pertama harus cari titik kritisnya. Oke. Step kedua itu adalah mencari jenis titik kritis. Kita gunakan turunan kedua. Oke. Turunan pertamanya itu kan tadi min 2x plus 12. Oke, berarti turunan keduanya ini berarti yang bisa turun yang ada x-nya ya. Ini berarti min 2, ini 0. Oke. Nah, ternyata hasilnya itu adalah min 2. Min 2 ini adalah kurang dari 0. Sesuai dengan aturannya, karena turunan keduanya kurang dari 0, maka titik kritisnya itu adalah titik kebalikannya ya. Kalau kurang berarti titik maksimum. Berarti titik 6,38 itu adalah titik maksimum. Gitu ya, caranya lebih mudah kalau pakai turunan kedua. Nah, ini adalah contoh bahwa keturunan keduanya sudah tidak mengandung variabel. Jadi bisa langsung kita tentukan apakah dia kurang dari atau lebih dari ya. Kalau kurang dari berarti titik maksimum, kalau lebih dari berarti titik minimum. Ini contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua itu nanti turunannya masih mengandung X. Gimana caranya? Kita langsung aja ya. Contoh yang berikutnya, misal saya punya fx-nya itu adalah x pangkat 3 min 12x kuadrat plus 36x plus 38. Oke, nih. Nah, sama kita pertama itu adalah mencari titik kritis. Oke, f aksen sama dengan 0. Kita turunin ya, berarti ini f aksennya langsung ya, berarti ini 3x kuadrat min 24x ya, turun ya, 2 nya ketemu sama min 12 jadi min 24, pangkatnya kurang 1 plus 36 dibuat sama dengan 0. Oke, kemudian karena ini pangkat 2 berarti kita harus gunakan rumus ABC. Ini A nya 3, B nya min 24, C nya 36. Ini sama kayak tadi ya soalnya kalau nggak salah ya. Oh iya. Oh beda. Nah terus kita cari pakai rumus ABC ya. Berarti X1 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min B berarti min 24 ya. B nya kan min 24 soalnya min. Plus minus akar B kuadratnya berarti min 24 kuadrat min 4 dikali A nya 3 dikali 36. Oke. Per 2 dikali A nya 3. Ini berarti 24 ya, positif ya, min ketemu min. Plus minus akar nih, min 24 dikali min 24 berarti positif 5, 7, 6. 4 dikali 3, 4 dikali 3 dikali 36. Itu berarti 12 dikali 36. Ya, ini min 4 kali 3 tadi min 12 kali 36 berarti min 432. Dibagi sama 6. Oke, berarti ini 24 plus minus akar ini berarti 144 per 6. Berarti ini 24 plus minus 12 ya per 6 ya. Akar 144 12. Oke, selanjutnya berarti kita pecah ya. X1 nya 24 ditambah 12 dibagi 6. Ini berarti 36 dibagi 6 berarti 6. Titik yang pertama. Titik yang kedua itu berarti 24 dikurang 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 berarti 2. Ada 2 titik. Tapi ini baru X kritis. Kita harus mencari apa? Y kritis. Ya, dengan substitusi X kritis ke dalam fungsi awal ke fx. Ya, fx itu yang ini tadi. Oke. X kritis yang pertama.
X0 aja saya buatnya. X0 yang pertama adalah 6. Berarti jadinya ini 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 min 12 dikali 6 pangkat 2 ditambah 36 dikali 6 ditambah 38. Ini berarti 216. Ya, 216 ini 432, ini 36 bagi ini berarti ini 36 kali 6 itu berarti 216 ditambah 38. Oke. Ini berarti habis ya. Ini 38 berarti. Oke, selanjutnya berarti titik kritis yang pertama itu adalah 6,38. Nah, kemudian kalau titik kritisnya 2, berarti 2 pangkat 3 min 12 pangkat 3, titik kritisnya 2, berarti 2 pangkat 3 min 12 dikali 2 pangkat 2 ditambah 36 dikali 2 ditambah 38. Berarti ini 2 pangkat 38, ini berarti 2 pangkat 24, 4 berarti ini min 48, ini ditambah 72, ditambah 38. Oke. Ya, ini berarti tadi berapa sih tadi ini min 40, berarti ini min 2, ini berarti 70. Nah, berarti titik kritis yang kedua itu adalah 2,70. Oke, ini baru mencari titik kritis ya. Selanjutnya kita akan mencari jenisnya. 2. Jenis titik kritis. Kita pakai turunan ke 2-nya. Oke, tadi kan f aksen x-nya itu kita dapatnya berapa sih? 3x kuadrat, saya tulis ulang ya, 24x plus 36. Ya kan? Berarti turunan keduanya ini berarti 6x min 24. Oke, gini ya. Ya, jadi ini turunan keduanya. Nah, untuk mendapatkan kalau tadi contoh yang pertama turunan keduanya itu langsung suatu bilangan. Kalau suatu bilangan kita enak langsung lebih dari atau kurang dari. Tapi kalau misalkan turunan keduanya itu masih mengandung x, itu berarti kita harus mensubstitusi x yang kita dapat itu ke dalam turunan kedua. Jadi caranya ya, untuk mengetahui jenis titik kritis ya, di mana fungsi turunan keduanya masih mengandung variabel, Jadi caranya adalah yaitu dengan substitusi x kritis ya ke turunan keduanya, gitu caranya. Baru kita bisa tentukan kalau dia kurang dari berarti titik maksimum, kalau lebih dari berarti titik minimum. Nah, tadi kita dapatnya kan x kritis yang pertama itu adalah berapa tadi? X kritis yang pertama itu adalah 6. Nah, 6 ini kita substitusi ke dalam fungsi turunan kedua. Fungsi keturunan keduanya kan ini kan? Nah, berarti ini 6 dikali 6 min 24. Berarti ini 36 min 24, berarti 12. 12 ini lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti apa? F aksen X-nya ya, F aksen XO-nya lebih dari 0. Berarti titik 6,6 tadi pasangan 38 itu adalah titik minimum karena lebih dari 0. Nah, X kritis yang kedua itu adalah nilainya tadi 2. Kita masukin ke turunan keduanya. Berarti 6,
Ini F aksen 2 ini 6, ini berarti F aksen 2 ya. 6 dikali 2 min 24, ini berarti 12 min 24, ini berarti min 12. Lihat, min 12 ini adalah kurang dari 0. Berarti F aksen XO-nya itu, saya pakai XO ini maksudnya adalah kita substitusi titik kritis ke dalam fungsi turunan kedua ya, maksudnya ini XO. Ya, ini kita anggap XO, ini kita anggap XO. Nah, ini kurang dari 0 sesuai dengan penjabaran di awal teorinya, berarti titik 2, karena 2 ya titiknya 2,70 tadi titik kritisnya kan, itu adalah titik maksimum. Oke, gitu ya. Jadi saya ulangin stepnya untuk pakai turunan kedua. Jadi step pertamanya untuk uji turunan kedua maupun uji turunan pertama itu sama, cuman bedanya untuk di jenisnya ya. Kalau jenis untuk yang uji turunan pertama pakai daerah, kalau uji turunan kedua ya nggak perlu pakai daerah. Oke. Jadi kalau mau pakai uji turunan kedua, yang pertama tetap cari titik kritis. Turunan pertama dibuat sama dengan 0, kemudian kita cari nilai X-nya. Bisa pakai pemfaktoran, bisa pakai rumus ABC. Setelah kita dapatkan X-nya, kita cari Y kritisnya, karena ini baru X kritis. Cari Y kritisnya dengan substitusi X kritis ke dalam fungsi awal. Nah, masukinlah fungsi X kritis ini. Dapat titik kritisnya 2, 6,38 sama 2,70. Ya, cara ini dipakai untuk uji turunan pertama dan turunan kedua ya. Ini cara yang sama untuk titik kritis. Kemudian untuk mengetahui jenisnya, kalau pakai uji turunan kedua itu dengan menurunkan 2 kali fungsinya. Berarti tadi setelah fungsinya kita turunkan sekali lagi, dapatlah fungsi turunan kedua. Nah, untuk mengetahui jenis titik kritis, karena ini tadi masih mengandung variabel ya, karena fx turunan keduanya masih mengandung variabel, jadi kita harus substitusi x kritis ke dalam fungsi turunan kedua. Nah, tadi kan X kritis yang pertama 6. Saya substitusi ke dalam turunan kedua dapatnya positif, lebih dari 0. Sesuai dengan teorinya, kalau turunan kedua lebih dari 0 berarti titiknya minimum. Berarti titik yang 6,38 tadi, titik kritisnya ini adalah titik minimum. Kemudian untuk yang tadi X kritisnya itu 2, saya substitusi ke dalam turunan kedua ya, saya ganti dapatnya kurang dari 0. Artinya apa? Artinya kalau kurang dari 0 itu titik 2,70 yang sudah kita cari sebelumnya itu adalah titik maksimum. Gitu ya. Jadi itu pembahasan tentang optimasi. Jadi optimasi itu berhubungan dengan ekstremum, di mana ekstremum itu nanti bisa 2 titik, titik maksimum ataupun titik minimum, di mana menggunakan turunan untuk mencari titik maksimum dan minimum tersebut.